Malam. Dari tadi ke sini sendirian? Kebetulan sendirian. Kenapa nggak ngajak teman ke sini? Nganterin? Ke. Halo, selamat malam. Malam. Maaf ya, ngajaknya masnya nggak ada. Jadi kita malam-malam di sini aja enak karena suasana yang dingin, sejuk, gitu ya. Tadi masnya ke sini sendiri. Sendiri. Kenapa? Dia barangkali tadi diatur sama Kebetulan tadi habis weekend juga kan. Terus sekalian kesini. kerja apa? Saya kuliah. Semester Semester kira-kira umur berapa? kira umur 2 lah. 32 itu mantep buat nikah muda ya enggak? Karena itu agak nantian. Kira-kira semester 4 atau 5. Kabarnya Kabarnya lumayan baik bagi kan, lumayan bersyukur lah. baik. Tadi maksudnya ada inisiatif di sini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ada, tapi saya masih denial ini bener apa enggak gitu. Denial seperti apa? Bisa diceritakan lebih? Saya tuh mimpi, aku mimpinya tuh masih bikin bingung. Saya mimpi, mungkin itu saya habis mungkin saya habis nonton film horor lah. Kalau atau nonton series horor, kayak masih ke bawah lah. Tapi itu agaknya tuh kalau saya pikir-pikir arti mimpinya yang menurut saya itu agak relate sama masalah saya. Jadi itu saya mimpi saya tuh masuk ke film horornya, masuk di film horornya. Itu ada kayak rumah tua. Nah, awalnya saya kan anggap aja masuk bareng teman-teman saya lah. Terus itu tuh kok tiba-tiba kok sendiri, saya jalan sebentar lah, kok sadar kok suara teman saya udah nggak ada ya. Nah akhirnya saya kok ketawa. Lu Terus saya kan kayak tiba-tiba sendiri kan, saya jadi bingung, rumahnya kan rumah tua, Ya. agak gelap lah. Saya cuma bawa satu senter, saya tuh jalan sambil ngeraba sekitar gitu. Itu saya tiba-tiba nyasar tuh kayak itu kan anggap aja rumahnya tuh modelnya kayak lawang sewu yang banyak pintunya. Nah, saya tuh tiba-tiba masuk satu ruangan yang saya nggak tahu kayak ini gimana. Terus saya kayak masuk agak dalam kan, terus tuh mulai banyak cermin. Saya tuh awalnya nggak ngirauin kayak ya udah saya jalan aja, tapi saya sadar kita banyak cermin lah. Mungkin tiap jalan 5 langkah ada cermin. Dan saya pas tiap jalan kadang tuh lihat cermin, dan saya baru sadar kalau muka saya tuh kayak ngeblur. Ya udah itu jalan akhirnya saya tetap nyasar terus saya mau nangis juga nggak mungkin, mau marah-marah juga nggak mungkin kan. Saya tetap jalan terus nggak lama tuh mungkin saya jalan ada kali itu kan saya masuk rumahnya pas malam, itu tiba-tiba udah pagi, jadi jalannya udah terang gitulah. Kenapa itu nggak ada lampu jalan juga, terus masih agak dalam. Ya udah habis itu ketemu jalannya keluar, terus teman saya nyari kamu kemana, ternyata saya disasarin gitu di mimpi. Tapi saya anehnya pas saya lihat cermin, muka saya ngeblur. Ya masa setan bisa kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Mungkin ada suatu masalah sama saya gitu yang menyebabkan mimpinya jadi kayak gitu. Mencerminkan refleksi pencarian jati pencarian jati diri yang belum masnya raih. Nah, bisa jadi masnya sedang menghadapi ketidaksetaraan, tidak sesuai antara persona yang di luar
keluar dari emas sama jati diri yang dalam. Mungkin dari yang saya lihat di sisi ini mungkin ada yang jelas atau mungkin ada masalah yang sesuai dengan Masalahnya saya tuh kalau sama keluarga tuh kayak keluarga, temen, saya kan juga ikut komunitas kan, sama komunitas tuh kayak 3 orang. Jadi saya tuh kayak pakai topeng gitu, beberapa topeng. Misal di keluarga saya tuh lebih cenderung diem, terus gak yang banyak ngomong. Misalnya kalau zaman sekarang tuh gaya itu gitu loh. Terus cara cerita juga ke orang tua, karena orang tua ya emang itu kesannya kayak tiap saya ngomong tuh langsung di stop gitu. Jadi kayak saya malas cerita apapun gitu. Nah, kalau di temen di komunitas itu lumayan lah, jadi saya bisa jadi diri saya sendiri, tapi itu bukan saya yang sebenarnya. Jadi kayak punya beberapa topeng gitu. Anggap saja pakai topeng yang kedua, yang itu agak mirip sama diri saya sendiri. Nah, mekanisnya emang ada kepanggilan kan sama ya itu dia kayak bergerak dikit. Tapi kalau di keluarga enggak. tadi masnya kan menceritakan gimana mas itu melihat cermin, melihat diri masnya sendiri tapi tegur. Nah, gimana perasaan itu? Gimana coba ya, kenapa kok harusnya kan harus ada bayangannya kan. Takut ada takut Takut sih enggak, tapi bingung aja. jadi ini adalah panggilan dari dalam diri kamu untuk mulai mengenali sisi yang selama ini kamu temukan. Jadi Karyung ini menyebut Jadi benar yang kata Om tadi, saya nyimpen masalah yang itu diakibatkan dari tekanan dari orang sekitar ya. Itu kayak saya dapat tekanan dari keluarga sama komunitas. Itu saya ada beberapa hal yang saya benci, pegel, nggak suka. Tapi saya tuh mau speak up, selalu dibantah sama banyak pihak. Jadi mau nggak mau saya pendem sampai ya mengakibatin itu. Saya bingung saya itu siapa. dari itu kan di mimpi ya. Ya, Kalau di secara real life, apakah Mas pengen banget berdamai dengan diri sendiri? saya sudah berdamai, tapi belum sepenuhnya tuh kayak belum sepenuhnya berdamai. Jadi masih ada sisa-sisa residu yang masih mengendap gitu loh. Dan itu lumayan mengganggu karena itu tekanan yang paling besar dan sering saya Mungkin proses ini tuh memang membuat Masnya itu tidak nyaman, tapi ini sangat penting banget untuk berkomunikasi. Nah, kamu tertarik nggak untuk menyelami diri kamu sendiri? Bisa menggunakan jurnal atau simbol-simbol lain. Kalau kayak mimpi itu kan pasti itu kayak menulis mimpi-mimpi. kalau jurnal sih enggak. Saya orang zaman berubah ya, tapi saya pasti ngerti inti dari itu apa. Dan itu ya udah saya simpan sendiri. Tapi itu saya kadang sadar kalau mimpi ini diakibatkan oleh sesuatu. Dan kadang saya tuangkan lewat beberapa hal lah. Saya suka mungkin saya lampiasin ke orang raja, atau enggak saya lampiasin ke motoran. Dan yang menurut saya salah ya, saya itu terjerumus ke ini. Mungkin ini agak melenceng ya dari nasihat orang tua tuh kan, kamu jangan rokok. Karena saya merokok juga karena itu. Karena pas itu saya bener-bener gak ada yang buat melampiaskan ya. Masa saya lampiasin ke orang sekitar saya kan kasihan kan. Jadi saya merokok aja sampai sekarang masih lanjut. Jadi ya ada 3 hal itu yang buat saya kayak oke, saya anggap itu pelampiasan itu. Jadi orang tidak diperbolehkan
sifatnya kayak jangan merokok gitu. Jangan merokok, tapi kan ini punya cara untuk melampiaskan sesuatu dengan cara merokok. Iya, salah satunya itu. Jadi saya sadar kalau itu bahaya. Dan ya gimana ya? Nah, saya itu gak bisa ngeluarin emosi saya. Jadi kayak tekanan itu tuh saya alami mungkin 1 tahun lebih, dan itu tekanan dari dua belah pihak yang langsung jelek gitu loh. Jadi kan saya gak ada pelampiasan emosi kan, jadi ya gimana lagi. Kalau kita kembali lagi nih soal dari mimpi yang Mas alami, dari arti cermin, terus shadow, bayangan Mas yang kabur, itu apa ada sesuatu masalah yang menyebabkan Mas ini bermimpi seperti itu? Ya, sampai saat ini saya masih cenderung even semua ya belum saya speak up lah. Kalau saya belum bilang kalau sebenarnya saya tuh ada tertekan dengan tugas yang dikasih orang tua saya itu. Tugasnya tugas seperti apa? Tugasnya mungkin saya gini, saya kan orangnya kan gak bisa yang kayak gini, sekarang itu fokus ke satu hal aja. Misal belajar olahraga, tapi saya lebih suka olahraga daripada belajar. Bukan berarti saya malas ya, saya masih belajar juga, tapi nggak sepenuhnya belajar. Nah di situ saya benar-benar berhenti total, disuruh berhenti dari olahraga dan disuruh fokus belajar. Dimana di situ otak saya, pikiran saya nggak kuat, mental saya nggak kuat karena ya saya nggak betah duduk 1 jam 2 jam. Dan itu dalam sehari saya mungkin bisa les, saya mungkin belajar 3-4 jam dalam sehari tanpa ada pelampiasan emosi. Kayak belajar kan capek ya, itu capeknya juga sama olahraga kan ya bisa dapat dopamin. Kalau belajar kan mungkin untuk orang yang suka belajar dapatannya untuk saya enggak begitu. Mas beranggapan bahwasanya belajar itu bukan sebagai prioritas utama Mas, sebagai prioritas tapi dia diutamakan soal ngomong-ngomong soal pencarian jati diri. Maksudnya olahraga sama belajar ini sesuatu yang harus dilakukan, tapi Masnya itu merasa belajar sejam 2 jam itu capek, kecuali kalau Mas olahraga. Kayak memang olahraga ini dunianya Mas, Ya, seperti itu. ya. Jadi diri saya tuh kayak ya saya tuh pelajar mahasiswa, tapi saya juga pelaku diri saya tuh olahragawan gitu loh. Yang utama tuh olahragawan, tapi saya juga mahasiswa. Nah, itu ketika saya stop olahraga, saya merasa kayak oke, saya adalah seorang pelajar. Itu kayak saya ngerasa kayak belum bisa nerima dan gak nyaman. Ya, ngomong soal mimpi itu lebih baru beberapa minggu ini apa memang sering sekali mimpi seperti itu? Setelah Masnya ini bermimpi, ini rasanya cemas kayak seperti sesuatu yang baru saya ketahui tapi saya nggak ngerti. Masih enggak, tapi bingung, penasaran Kenapa saya mendapatkan sebuah mimpi. ya, mendapatkan mimpi yang absurd gitu loh. Kita ulas kembali tentang mimpi. Tadi saya mengingat bahwa Mas Mustafa tadi bilang kalau ya cermin ya, poinnya cermin. Terus melihat diri sendiri di cermin itu kan sebagai pencarian jati diri. Ya. Nah, diibaratkan sesuatu muka emas ini ngeblurnya karena bingung. Ya. Mas ada jati diri tapi bingung karena Mas nggak tahu apa ya mau. Seperti yang saya bilang, itu mungkin ada ketidaksetaraan, ketidaksamaan antara personal
Mas Hasan kan bilang ya bahwa kalau bersama keluarga, bersama teman, Mas memakai topeng. Iya. Di mana Mas berusaha bersikap baik di depan mereka, tapi Mas ini punya rasa yang capek, yang lelah menghadapi semua itu. Benar. Bener, saya merasa capek. Tapi saya harus pura-pura kayak saya baik-baik saja gitu loh di depan semua orang. Capek tuh, capek belajar. Capek belajar prioritasnya. Ah, aku makan ngomong sih. Saya kan capek kan. Tapi saya harus tetap kayak oke. Saya bisa ngelakuin ini semua apa yang disuruh orang sekitar gitu loh. Kalau orang tanya belajar, terus orang lain ini. Saya masih kayak oke, saya harus bisa nerima, tapi sebenarnya saya capek gitu. Saya juga capek belajar sih. Masnya tertarik nggak untuk mendalami diri lebih dalam? Kita bisa kok gunakan jurnal mimpi atau ekspresi seni untuk mengeksplorasi simbol-simbol itu, seperti menuliskan sesuatu di saat mimpi. Mas itu menuliskan sesuatu saya mau coba saya Udah saya mau nyoba yang journaling, tapi saya model voice note karena saya suka itu daripada nulis. karena memang kamu nggak suka belajar ya. Lebih malas nulis, lebih suka ngomong. Baik, itu mungkin langkah awal yang sangat baik. Kita bisa gunakan hasil ini di sesi selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin Mas Musafir sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Cek, masa ngono? Saya sudah merasa cukup dan saya merasa lega, saya bercerita, tapi ya saya coba buat journaling dan ternyata mimpi tuh bisa kayak gitu ya, saya baru tahu juga. Betul, betul sekali. Saya senang, merasa lebih lega ya. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Terima kasih Sisan. Oh ngene-ngene, oke terima kasih juga Kak udah. Terima kasih juga Kak udah saya. Baik, sama-sama. Saya itu Iya, silakan monggo. Iya, selamat malam. selamat malam. Ya.